harus mengucapkan lafal tertentu? Jawabannya tidak harus. Karena Nabi SAW waktu berpuasa tidak mengucapkan lafal-lafal niat tertentu, dan para sahabat juga tatkala mereka berpuasa, mereka tidak mengucapkan lafal-lafal tertentu. Tatkala Nabi berpuasa tidak melafalkan lafal-lafal tertentu dalam niatnya, maka kita pun berusaha mengikuti Nabi, kita tidak perlu melafalkan. Nah ini ibu-ibu sekalian, demikian pula Bu, melafalkan niat puasa nggak ada sama sekali dalil dari Rasulullah dan contohnya dari salafus saleh. Nyata tidak, jika melafadzkan niat puasa Ramadan, hukumnya adalah bid'ah, atau sebenarnya hal itu dianjurkan dalam syariat Islam. Niat merupakan rukun dalam ibadah puasa Ramadan. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya dalam setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man lam yujmi'i siyama qoblal fajri, fala siyama lahu." Artinya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan bahwa puasa Ramadan tidak sah apabila tidak disertai dengan niat pada malam harinya. Karena puasa Ramadan adalah ibadah mahdhah atau ibadah yang segala bentuk aktivitasnya yang meliputi cara, waktu atau kadarnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya salat. Untuk itu, niat puasa wajib dilakukan setiap malam sebelum berpuasa keesokan harinya. Namun bagaimana kemudian hukum melafadzkan niat? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tempatnya niat adalah di hati. Niat tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, dan tidak pula disyaratkan harus dilafadzkan. Akan tetapi, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa melafadzkan niat dengan lisan hukumnya sunnah, kecuali ulama mazhab Maliki yang memilih tidak melafadzkan niat sebagai sesuatu yang lebih utama. Hal ini sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Adapun dalil atau istidlal yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama dalam persoalan melafadzkan niat adalah dengan mengkiaskan kepada melafadzkan niat yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah haji. Sebagaimana riwayat hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Labbaika umrata wa hajja," yang artinya, "Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' juga menyatakan yang sama tentang melafadzkan niat, yaitu dianjurkan melafadzkan niat puasa untuk mengiringi atau menguatkan hati. Pendapat ini juga diperkuat oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam karyanya Kashifatus Syaja Syarah Kitab Safinatun Najah, bahwasanya niat tempatnya di hati dan tidak cukup niat di lisan tanpa melibatkan hati. Sebagaimana tidak disyaratkan melafadzkan niat dengan lisan, akan tetapi dianjurkan melafadzkannya agar lisan bisa membantu untuk menguatkan hati. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam niat puasa Ramadan adalah wajibnya at-ta'yin, yaitu menentukan atau menetapkan niat dalam puasa. Dalam at-ta'yin harus ada penempatan jenis puasa, yaitu puasa Ramadan, klasifikasi hukum yaitu puasa fardu, penetapan waktu yaitu tahun ini. Sebagaimana niat dalam solat harus ada penetapan waktu.
Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Dengan demikian, maka tidak cukup hanya berniat puasa secara umum saja, tetapi harus dijelaskan bahwa puasa yang akan dilakukan adalah puasa Ramadan. Hal ini untuk membedakan antara puasa Ramadan, sunnah, nazar, dan kafarat. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dengan tegas menguraikan bahwa wajib menentukan niat dalam puasa wajib seperti puasa Ramadan, dan hendaknya seorang menyempurnakan niat puasanya dengan mengucapkan, "Aku berniat puasa besok dalam rangka menunaikan kewajiban puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala." Hal ini sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab Fathul Qoribul Mujib fi Syarhi Al-Fadhit Taqrib. Maka kesimpulannya, melafadzkan niat bukanlah suatu perkara yang bid'ah, tetapi sesuatu yang sunnah, karena diamalkan dalam rangka memantapkan keyakinan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kendati ulama mazhab Maliki tidak sependapat dengan jumhur ulama, mereka tidak sampai menghukumi bid'ah. Ulama mazhab Maliki hanya menyatakan melafadzkan niat itu merupakan khilaful aula atau kurang utama saja. Karena itu, yang kita dapat pahami bahwa dalam hal ini ada perbedaan di kalangan ulama yang sayogyanya kita harus saling menghargai dan mentoleransi pendapat yang ada, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan umat, sehingga tidak perlu untuk membid'ah-bid'ahkan atau mensesatkan bagi mereka yang melafadzkan niat. Karena sejatinya menurut jumhur ulama, melafadzkan niat dalam puasa Ramadan adalah hukumnya sunnah untuk memantapkan hati. Wallahu a'lam bissawab.